mengurangi produksi minyak dapat membantu Rusia untuk melancarkan invasi. Ya, organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC bersama Rusia dan sejumlah produsen minyak lainnya pada Rabu 5 Oktober 2022 memotong jumlah produksi sebanyak 2 juta barel per hari. Tindakan tersebut dinilai dapat membantu Rusia untuk melancarkan invasinya di Ukraina. Di sisi lain, pengurangan produksi itu menutup peluang bagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menurunkan harga BBM lebih jauh bagi warga Amerika Serikat. Pengurangan produksi itu dinilai sebagai sebuah pukulan telak untuk Biden yang telah melawat ke Arab Saudi pada Juli dalam upayanya untuk meyakinkan negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia itu untuk tidak mengurangi produksinya. Kini, sejumlah pihak beranggapan bahwa kunjungan Biden tersebut sia-sia semata. Pejabat Gedung Putih menyerang keputusan yang dibuat oleh ke-23 negara yang bergabung dalam koalisi OPEC Plus di Wina. Menurut para analis, keputusan OPEC Plus akan meningkatkan resiko resesi global dalam beberapa bulan mendatang. Harga minyak mentah telah jatuh dalam beberapa bulan terakhir di pasar dunia, namun harganya sempat naik kembali dalam beberapa hari terakhir sebagai antisipasi akan adanya pengurangan produksi oleh OPEC. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deasy mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh OPEC Plus untuk mengurangi kuota produksi sementara perekonomian global masih menghadapi dampak negatif berkelanjutan dari invasi Putin ke Ukraina. Di saat mempertahankan pasokan global energi sangat penting, keputusan ini akan memiliki dampak yang paling negatif untuk negara berpendapatan rendah dan menengah yang sudah tergoncang oleh harga energi yang melonjak, kata Sullivan dan Deasy. Koalisi OPEC Plus mengatakan pengurangan produksi dari 43,8 juta barel per hari menjadi 41,8 juta barel akan berlaku mulai November nanti. Ya, dapat menghadapi krisis energi yang makin dalam menjelang musim dingin. Harga gas telah mencapai rekor tertinggi dan persediaan menipis sehingga memicu kekhawatiran banyak orang. Lalu seberapa buruk krisis energi yang akan terjadi di benua biru saat musim dingin nanti? Saat ini energi di Eropa digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk dalam transportasi, rumah tangga, industri, jasa, pertanian, dan juga kehutanan. Dalam produksi pangan, energi digunakan untuk pupuk, permanen, pendinginan, dan juga pemanasan. Namun kini pasar yang terkait dengan industri susu dan roti telah terpukul keras karena padat energi. Menurut data Komisi Eropa, harga mentega melonjak 80% di tahun ini sampai Agustus, sementara keju naik 43%, daging sapi 27% lebih tinggi, dan susu bubuk naik lebih dari 50%. Pupuk juga sangat terpukul dan harganya telah meningkat 60% setiap tahunnya, membuat petani berada di bawah tekanan ekonomi dan menghentikan 70% produksi di kawasan tersebut. Ketika harga gas dan listrik melonjak, jutaan orang di Eropa sekarang menghabiskan jumlah pendapatan mereka untuk energi. Para ahli juga melihat tingkat kemiskinan bahan bakar yang sangat besar. Kemiskinan bahan bakar pada dasarnya adalah ketika orang tidak dapat menjaga rumah mereka tetap hangat dan itu menyebabkan masalah yang besar. Kata Simon Francis, seorang koordinator koalisi kemiskinan bahan bakar akhir yang dikutip dari Al Jazeera. Ia juga mengatakan jika Anda sudah punya kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya seperti asma ataupun kondisi jantung, atau kalau Anda mencoba untuk pulih dari operasi, atau jika Anda adalah orang tua dan kalau Anda cacat dan Anda hidup dalam cuaca dingin, maka rumah yang lembab bisa memperburuk semua kondisi kesehatan Anda yang sudah ada sebelumnya. Francis juga mengatakan bahwa beberapa orang cacat tidak mengenakan biaya kursi roda selama musim panas di Inggris karena mereka khawatir mereka tak mampu membayar tagihan listrik. Ada juga cerita tentang keluarga yang mulai menerapkan tidur di satu kamar untuk menghemat energi. Menurut Badan Energi Internasional IEA di Uni Eropa, keluarga Italia dan Jerman termasuk yang paling terpukul atas lonjakan harga gas. Meski begitu, Eropa telah berhasil mengisi ulang fasilitas penyimpanannya dan telah memenuhi target 80% pada November menurut laporan, dan benua itu pun kemungkinan punya bahan bakar pembangkit listrik yang cukup untuk musim dingin ini. Wilayah ini juga telah mencari alternatif pasokan gas seperti pengiriman gas alam cair atau LNG dan lebih banyak pipa gas dari Norwegia dan Azerbaijan. Pemerintah juga telah menyetujui langkah-langkah untuk membantu orang menghadapi kenaikan harga. Namun, stabilitas benua tergantung pada musim dingin yang relatif normal, karena jika suhu turun, hal itu bisa membuat permintaan meningkat ke tingkat yang tidak dapat ditangani oleh cadangan Eropa. Sejauh ini, Pusat Perakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa mengatakan Eropa dapat mengalami musim dingin yang lebih dingin, lebih kering, dan juga berpotensi kurang berangin. Para ahli sepakat bahwa meskipun ini merupakan musim yang sulit, Eropa mungkin akan berhasil melewati musim dingin, tapi yang menjadi perhatian adalah apa yang terjadi pada tahun depan.
Saya pikir tidak akan ada krisis energi besar yang tiba-tiba lampu di seluruh Eropa padam. Tapi yang pasti perlu ada penjatahan dan kesadaran bahwa Anda tidak bisa menjalani hidup normal begitu saja. Eropa mengatakan kita bisa melewati musim dingin ini, tapi penyimpanannya masih diisi dengan banyak gas Rusia. Jadi sekarang kami berasumsi bahwa gas Rusia tidak akan kembali dan kemudian akan sangat sulit untuk mengisi penyimpanan lagi untuk musim dingin berikutnya. Kata Carlos Torres Diaz, Kepala Energi di Rystad Energy. Potensi kekurangan listrik terus diantisipasi. Komisi Eropa sedang mempersiapkan pemadaman listrik dan keadaan darurat lainnya di Uni Eropa. Hal itu dilaporkan kelompok media RND yang mengutip seorang pejabat senior Uni Eropa di tengah kekhawatiran atas konflik di Ukraina dan kemungkinan krisis energi di dalam blok tersebut. Penurunan ekspor bahan bakar fosil Rusia ke blok tersebut telah mendorong beberapa negara Uni Eropa untuk memberlakukan rencana darurat yang dapat menyebabkan penjatahan saat mereka berlomba untuk menemukan pasokan alternatif. Saat ini Uni Eropa sedang mempersiapkan dua skenario. Komisaris Manajemen Krisis Uni Eropa Jens Lenakris mengatakan, dalam skenario pertama, hanya sejumlah kecil negara anggota yang terkena dampak insiden seperti pemadaman listrik dan negara-negara Eropa lainnya dapat memasok listrik ke anggota yang terkena dampak. Namun pada skenario kedua, jika sejumlah besar negara terkena pada saat yang sama, negara-negara blok itu harus membatasi pengiriman bantuan darurat mereka kepada anggota lain dan komisi dapat menutupi kebutuhan lewat cadangan strategisnya. Sangat mungkin bahwa bantuan bencana juga akan dibutuhkan di Uni Eropa, kata Lenakris dikutip oleh Reuters dari laporan RND pada Selasa 4 Oktober 2022. Adapun pada April kemarin, setelah serangan Rusia ke Ukraina, Komisi mengatakan telah memulai operasi penimbunan untuk meningkatkan pertahanannya terhadap insiden kimia, nuklir, dan juga biologi.